Selamat pagi, anak-anak, kaum remaja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam terang Hari Raya Penampakan Tuhan, kita memandang Yesus Kristus sebagai terang bagi segala bangsa yang mempersatukan umat manusia dalam satu iman dan satu perutusan. Tema Hari Anak Misioner Sedunia tahun 2026 adalah One in Christ, United in Mission. Tema ini menegaskan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua dipersatukan dalam Kristus dan diutus bersama untuk mewartakan kasih-Nya. Bersama para Majus dari timur yang datang menyembah kanak-kanak Yesus, marilah kita membawa hati dan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memulai perayaan Ekaristi hari ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepri Andika SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra atau putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada hari ini, kita bersatu hati untuk kebahagiaan kekal berdoa bagi Yulianti Suryadi yang meninggal 2 tahun yang lalu. Semoga mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa dan para kudus di surga, juga akhirnya menjadi pendoa, pendukung, penyerta bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak dan suster yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Hari ini bersama dengan seluruh gereja sedunia kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau yang biasa kita kenal dengan Epifani. Dan dalam perayaan Epifani ini gereja juga menitipkan sebuah perayaan yang luar biasa indah untuk kita lakukan, kita kenangkan, kita hayati, yakni Hari Anak Misioner Sedunia ke-183. Di awal tadi sudah disebutkan soal tema dan seterusnya, artinya pada hari ini kita juga berdoa bagi anak-anak kita, para misionaris cilik, agar sungguh menjadi orang-orang yang bermisi, menjadi pendoa, penderma, berkarya, bersaksi bagi dunia. Dan hari ini ketika kita merayakan Epifani, Epifani berarti Allah menampakkan diri, Allah yang dalam diri Yesus Kristus itu menampakkan diri bagi bangsa, bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi seluruh bangsa dunia, dan itu ditunjukkan dengan hadirnya 3 orang Majus dari timur. Kisahnya nanti akan kita dengarkan dalam bacaan Injil. Nama mereka juga kita akan dengar, mereka Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka datang menyembah Sang Raja, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dari 3 raja ini kita juga akan belajar untuk menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang bisa mempersembahkan apapun juga bagi Allah. Karena apapun yang kita berikan, kita persembahkan, kita yakin itu juga akan diterima oleh Allah. Meski melalui kepada orang-orang yang kecil dan sederhana, karena kita yakin di balik itu Allah hadir dalam diri mereka. Kita awal Ekaristi ini dengan hati yang pantas, kita hening, kita mohon pengampunan Tuhan. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihan dilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita juga hening, kita mari sampaikan intensi-intensi pribadi kita secara pribadi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa dengan bimbingan bintang. Kami mohon semoga kami yang sudah mengenal Engkau dengan iman, juga diantar untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka pun bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja, mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya.
Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti.
Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwataan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia."
Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Semoga sehat semuanya hari ini. Amin. Tahun yang baru, awal yang baru, semangat yang baru. Dan kita hari ini bersama-sama diperbarui dalam satu hal, semangat pemberian diri kita. Kita akan mempersembahkan diri kita untuk diubah hati kita oleh Allah dalam cara kita memberi sesuatu kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Nah saudara-saudari, tentang pemberian, tentang ini, suatu ketika saya naik travel, lalu kebetulan saya duduk di depan bersama driver. Yang menarik adalah ketika sudah mendekati perkotaan, sudah mulai rame, sudah mulai banyak perempatan, meskipun sudah saya lihat ini kebiasaannya sebelum masuk kota itu sudah saya lihat kebiasaan unik dari sang sopir ini ya. Tapi mendekati kota, sopir ini semakin menunjukkan ya entah aneh entah unik lah ya. Tetapi menarik untuk saya. Dia selalu memberi, di perempatan itu selalu memberi, kita tahu ada banyak pengamen, ada anak jalanan dan mereka yang sungguh-sungguh terbatas di area itu, di jalan-jalan kota kita. Menariknya adalah setiap kali berjumpa mereka, itu jendela selalu dibuka dan memang ya dibuka, hampir selalu dibuka karena memang dia sambil ngerokok sambil nyupir gitu ya. Tetapi yang menarik adalah secara konsisten dia kasih uang kepada siapapun juga yang mepet mobilnya. Bahkan untuk mereka yang ngelap-ngelap itu kalau mungkin kita pasti ngebel itu ya, tin-tin gitu ya supaya dia pergi. Dia enggak. Selalu kasih, memberi tidak banyak tetapi konsisten. Hal yang sangat sederhana. Dan yang menarik adalah dengan uang yang tidak seberapa, tetapi ketika saya tanya, kenapa selalu begitu itu ya? Lalu dia mengatakan, wah Pak, kita cuman kasih dikit, dia itu kasih berkatnya banyak loh. Lalu saya berpikir, berkat yang mana gitu ya? Ternyata memang iya. Kalau Anda Bapak Ibu semua pernah memperhatikan dan sadar ketika kita memberikan sejumlah uang kepada mereka,
tidak banyak memang ya. Lalu mereka ngomongnya apa kepada kita yang sudah memberi? Moga lancar rezekinya, umur panjang, lancar ini, lancar itu, dapat jodoh dan seterusnya. Cuman dalam tanda kutip, cuman ngasih 2.000 misalnya. Berkatnya banyak. Hanya memberi sejumlah uang, tapi berkatnya banyak. Dan saya melihat Bapak tadi menurut kesimpulan saya, dia ingin menerima berkat itu melalui pemberian-pemberian. Saya yakin dia tulus memang, tetapi yang menarik adalah bahwa dalam pemberian itu dia menerima berkat. Dia mengatakan satu hal yang menarik untuk saya ngasih sesuatu ke mereka, mereka nggak bisa ngasih balik kok ke kita. Karena mereka terbatas. Tetapi mereka bisa kasih berkat untuk saya itu. Saya merasa tertegun itu ya. Dengan ungkapan itu, ini saya merasakan bahwa ini orang yang mendalam juga hidupnya. Dia nggak akan bisa membalas, tetapi dia akan memberikan sesuatu yang lain. Ya tadi, doa dan berkat-berkat yang barangkali mungkin hanya omongan saja, tetapi itu kan sebuah doa. Menarik sekali untuk saya. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika melihat pengalaman tadi, beberapa kali memang mengalami itu, orang memberi, lalu orang yang menerima, mendoakan, lalu saya berkaca dari pengalaman itu juga melihat apa yang dibuat oleh para Majus. 3 raja dari timur itu namanya siapa tadi? Pokoknya itulah ya. Balkasar, Melkior, dan Kaspar. Katanya ada 4. Dan yang terakhir itu katanya nggak pernah sampai kepada Yesus itu ya. Saya lupa yang keempat itu siapa. Ada yang tahu? Enggak juga. 3 raja dari timur, mereka datang dari jauh, mereka raja-raja besar, mewakili 3 bangsa yang besar pada waktu itu, datang membawa sesuatu yang sangat berharga. Membawa sesuatu yang pasti sangat bernilai. Mereka dikatakan tadi membawa harta, emas, kemenyan, dan mur. Mahal, barang yang mewah, tetapi yang unik adalah mereka tidak datang untuk mencari keuntungan. Tidak cari keuntungan pasti. Karena apa? Karena mereka sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham bahwa ketika mereka datang ke Bethlehem, ke Palungan, mereka akan menemui sesuatu yang kontras. Mereka memberi, mempersembahkan, tetapi kepada sesuatu yang sangat kecil, kelompok keluarga yang sederhana, lahir di kandang, dan itu orang tinggal di Palungan, lahir. Maka kalau dia datang untuk mencari keuntungan, pasti nggak ada balasan, betul tidak? Nggak ada balasan. Dia datang dengan begitu barang yang mewah dan mahal, dia datang tidak untuk cari keuntungan, tetapi datang untuk apa? Untuk menyembah. Dia datang untuk menyembah, bertiga mereka datang untuk menyembah dan mempersembahkan 3 hal yang istimewa tadi. Tidak ada jaminan untuk dibalas, tidak ada. Tidak juga ada kepastian, ada keuntungan setelah memberikan, enggak ada pasti. Karena jelas yang menerima itu keluarga sederhana. Maria, Yosef, dan Yesus. Nah, apa yang kemudian mereka yang mendorong mereka untuk tetap mau mempersembahkan? Bagi saya, mereka tetap mau memberi, meskipun tahu enggak akan ada keuntungan, mereka tetap mau untuk mempersembahkan karena apa? Karena mereka tahu, mereka yakin, mereka mempersembahkan itu karena ada dorongan dasar dari dalam diri mereka. Mereka percaya. Mereka percaya bahwa di balik orang yang diberi itu adalah Allah. Dalam kesederhanaan dan dinginnya kandang serta palungan, mereka sadar, mereka yakin itu adalah Allah. Mereka percaya di balik itu adalah Allah. Mereka melihat bahwa Allah dalam diri Yesus yang hadir di kandang ternyata bukan Allah yang tampak dalam istana, mewah dan megah. Mereka sadar, mereka yakin Allah ternyata ditemukan di tempat yang tidak megah dan tidak berkilau. 3 raja itu yakin banget dan mereka tahu.
Maka tiga raja ini mempersembahkan saja. Tanpa lihat pasti ada keuntungan, ada ini, ada itu, enggak. Karena mereka yakin ini dipersembahkan untuk Allah yang tidak lahir dalam kemewahan, kemegahan, dan kemilauan istana raja. Tidak. Maka itulah yang mereka lihat. Dalam kesederhanaan, dalam dinginnya palungan, dalam semua yang terbatas, mereka bisa menemukan Allah di situ. Itulah indahnya, itulah uniknya, bagi saya paling tidak, apa yang ada dalam pikiran tiga raja. Mereka melihat dalam semua yang terbatas, ada Allah yang hadir di sana. Nah saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mengundang satu hal yang sederhana saja, bahwa seringkali kita pun keliru untuk mencari Tuhan. Tiga raja tadi mencari Tuhan dalam situasi yang sangat sederhana, terbatas, miskin, dan semua yang serba tidak enak. Mereka menemukan Allah dalam situasi itu, mereka berjumpa, mereka percaya, mereka mempersembahkan dan mereka percaya itu akan diterima oleh Allah dalam situasi yang amat sederhana tadi. Kalau saya melihat, saya kadang juga merasa sering keliru. Tiga majus memberi pelajaran sesuatu yang lain, tapi kalau kita barangkali kita malah kemudian keliru mencari Tuhan dalam hal yang sebaliknya. Dalam hal yang mewah, dalam hal yang serba berhasil, dalam hal yang serba nyaman, dalam hal yang penuh pujian, dan seterusnya. Padahal hari ini Allah itu tampak dan hadir dalam hal yang sangat sederhana. Bukan hal-hal yang kita bayangkan selama ini. Menemukan Allah dalam kemewahan, menemukan Allah dalam keberhasilan, menemukan Allah kalau kita dipuji. Ternyata hari ini kita diajari oleh tiga majus, Allah hadir dalam situasi yang serba terbatas dan sederhana. Ternyata dalam diri orang yang sederhana, yang sering kita lewatkan, ternyata Allah hadir di sana. Maka dalam diri orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita sekalipun, seperti yang tadi dialami oleh sopir driver travel tadi, saya malah melihat ternyata sopir itu pun bisa melihat bahwa dalam diri orang yang gak bisa membalas kebaikan kita, itu Allah justru hadir. Dalam diri mereka yang sakit, dalam diri mereka yang terbatas ekonominya dan seterusnya, Allah hadir. Dalam diri mereka yang tidak sanggup membalas kebaikan kita, justru di sanalah kadang kita melewatkan kesempatan untuk memberi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Epifani mengajak kita, mengundang kita untuk bertanya apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah. Kadang kalau kita memberi sambil mengharapkan sesuatu, itulah yang kadang kita buat dan itu bukan persembahan. Itu baru pemberian, karena pemberian itu kadang mengharapkan untuk diperhatikan, untuk dibalas, untuk dipuji, untuk diapresiasi. Itu pemberian. Nah kalau sungguh-sungguh menjadi persembahan, itu kalau kita memberinya dan yang memberi nggak bisa membalas, lalu disertai dengan motivasi. Saya memberikan ini, mempersembahkan ini untuk Allah. Di balik orang yang menerima, ada Allah di sana. Beda antara pemberian dan persembahan. Pemberian kadang ada satu hal yang terselip di sana, aku ingin dapat balasan. Aku ingin dapat pujian, aku ingin dapat perhatian apresiasi. Kadang kalau kita tangan kiri memberi, kadang tidak lupa kita selfie. Kadang-kadang begitu ya. Itu masih memberi. Tapi kalau mempersembahkan, beri-beri aja. Hari ini kita diajari kalau kita masih memberi sambil berharap, itu baru pemberian. Tapi kalau kita ingin memberi karena percaya bahwa Allah lah yang akan menerima, itulah persembahan sejati. Dan Injil tadi ditutup dengan mereka pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Maka kalau kita orang-orang Kristiani, siapapun juga manusianya, agamanya apapun juga, orang yang sudah berjumpa dengan Allahnya, pasti dia akan diubah. Dia akan pulang melalui jalan yang lain, artinya dia akan diubah dan hidupnya akan berubah arah. Menjadi lebih baik, ada transformasi di sana. Maka kalau kita
sudah berjumpa dengan Yesus seperti tiga raja, maka moga-moga kita pun akan berubah. Cara kita memberi, cara kita melihat situasi, cara kita berdampingan dengan orang, cara kita melihat orang-orang kecil di sekitar kita. Moga-moga kita yang hari ini datang kepadanya juga membawa hati yang mau diubah, menjadi lebih peduli, menjadi lebih sederhana, menjadi orang-orang yang penuh kasih. Karena apa? Dalam setiap persembahan kita yakin percaya itu Allah yang menerima. Dan tanpa ada embel-embel bahwa aku memberi ingin ini, ingin itu. Maka semakin kita bisa memberi kepada orang yang tak mampu membalas, kita semakin yakin Allah lah yang akan menerima. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Saudara yang terkasih, Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Maka sekarang mari kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusannya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Helping Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawab menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita yang telah merintis pembangunan komunitas Kristiani
di tempat ini. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan telah merintis serta membangun komunitas Kristiani di tempat ini. Dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus setia melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk wujud-wujud pribadi. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, inilah kami umat-Mu dengan doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita hantar persembahan. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini di dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami memandakan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
penyelamat kita-Mu telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Ibu Yuliana Yulianti yang Kau panggil 2 tahun yang lalu, juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja
Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan dan Bapa. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku
Marilah kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun dengan terang surgawi-Mu. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang murah hati, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi misionaris-misionaris pembawa kasih, damai dan pengharapan dimanapun kami berada, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Warta Gereja 4 Januari 2026. Pendaftaran Misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. Tim Komsos Hati Kudus. Dibuka pendaftaran Tim Komsos Paroki Hati Kudus Palembang, kloter kedua. Bagi siapa saja yang mau melayani Tuhan dan sesama lewat tim komunikasi sosial, dapat mendaftarkan diri dan melihat informasinya di papan pengumuman atau bisa menghubungi Romo Yohanes Sigit Winarno SCY. Seksi katekese. Akan diadakan pertemuan perdana untuk calon katekumen anak dan katekumen dewasa, orang tua calon komuni pertama serta calon komuni pertama pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 10.30 sampai selesai di Aula Paroki lantai 3. Mohon kehadiran semua calon katekumen anak, calon katekumen dewasa, orang tua calon komuni pertama, serta calon komuni pertama. Misa harian. Misa harian kembali normal Senin, Rabu, Kamis pukul 5.45, Selasa dan Jumat pukul 17.30. Laporan kolekte Minggu 28 Desember 2025. Kolekte pertama Rp20.982.000. Kolekte kedua Rp13.028.000. Kolekte 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Rp10.413.000.
terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, terima kasih atas kehadiran dalam Ekaristi hari ini, atas partisipasi aktifnya dalam seluruh rangkaian perayaan Ekaristi pagi ini. Juga untuk para petugas liturgi, terima kasih atas persiapan yang dilakukan, juga persembahan diri yang dibuat hari ini. Terima kasih KUR, organis dan seperangkatnya, juga untuk tata laksana teman-teman misioner, lektor dan pemazmur, juga untuk para pendamping anak-anak sekolah minggu, sound system, multimedia, koster, para prodiakon pelayan komuni, dan siapapun juga yang terlibat dalam Ekaristi ini, terima kasih untuk semua kebaikan itu. Mari kita berdiri, kita semua mohon berkat Tuhan untuk kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, pekerjaan, usaha, niat-niat baik serta perjalanan hidup kita hari ini dituntun, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.